Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najun Atia dengan NIM 4444230063 dari kelas 4C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis amilosa dengan metode spektrofotometri. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah analisis pangan. Jadi mari kita mulai. Di sini ada perkenalan diri saya. Nah, oke, kita langsung masuk saja ke definisi dari amilosanya itu sendiri. Jadi, amilosa itu merupakan komponen yang paling melimpah kedua dalam pati setelah amilopektin, yaitu terhitung sekitar 20-30% dari berat pati itu sendiri. Nah, berbeda dengan amilopektin yang bercabang, amilosa ini punya struktur molekul linear atau molekul yang sedikit bercabang. Nah, kemudian kandungan amilosa yang berbeda itu juga bisa memberikan pengaruh besar sama bahan pangan. Oke, selanjutnya di sini terdapat peran dari amilosa dalam bahan pangan. Yang pertama itu amilosa merupakan komponen utama pati bersama amilopektin, dan kadar amilosa sangat berpengaruh terhadap tekstur produk pangan seperti nasi, mie, dan kue yang berbasis tepung. Jadi maksudnya di sini adalah pati ini bisa mempengaruhi tekstur seperti kayak kekenyalan, kemudian empuknya dan semacamnya pada nasi, mie, dan kue. Kemudian kadar amilosa yang tinggi pada beras itu bisa menghasilkan nasi yang tidak lengket, bertekstur keras, dan kurang mengembang setelah dingin. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sedangkan sebaliknya, beras dengan kadar amilosa rendah ini bisa menghasilkan nasi yang lebih lengket dan juga lebih mengkilap. Kemudian yang ketiga, makanan yang kadar amilosanya tinggi itu cenderung punya daya cerna pati yang lebih rendah sehingga menghasilkan glukosa lebih sedikit dan lebih banyak. Nah, jadi bisa dikatakan makanan yang punya kadar amilosa tinggi ini cocok untuk penderita diabetes karena glukosanya lebih sedikit. Selanjutnya terdapat pentingnya analisis amilosa dilakukan pada bahan pangan. Yang pertama itu terdapat untuk menentukan mutu dan karakteristik pangan. Kemudian yang kedua untuk mengetahui pengaruh pada indeks glikemik dan kesehatan. Dan yang ketiga untuk menentukan sifat fisik dan proses pengolahan. Selanjutnya, kita langsung masuk saja ke metode yang digunakan, yaitu metode spektrofotometri. Sebenarnya spektrofotometri itu apa ya? Jadi, spektrofotometri itu metode analisis kimia yang digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu senyawa berdasarkan kemampuan senyawa tersebut menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Jadi, pada metode spektrofotometri ini nanti akan digunakan alat berupa spektrofotometer, kemudian sampel akan dimasukkan ke alat tersebut, dan cahaya akan menembus sampel atau menyerap sampel akan menyerap cahaya pada panjang gelombang yang akan digunakan nantinya. Nah, kemudian terdapat juga prinsip dari metode spektrofotometri ini, yaitu didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa intensitas cahaya yang diteruskan melalui larutan akan berbanding terbalik dengan konsentrasi zat yang menyerap cahaya tersebut. Nah, berdasarkan review jurnal yang sudah saya baca, yaitu milik Chan et al. 2023, terdapat prosedur analisis amilosa menggunakan metode spektrofotometri. Jadi yang pertama harus dilakukan itu menghaluskan sampel menjadi tepung. Ini tujuannya untuk memudahkan proses ekstraksinya nanti. Kemudian ditimbang sebanyak 100 mg dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 1 ml etanol 96% dan 9 ml NaOH 1%.
Kemudian larutan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan diencerkan larutan menggunakan aquades sampai tanda batas. Selanjutnya, larutan dipipet sebanyak 5 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan 2 ml iod 2% dan juga 1 ml asam asetat 0,5%. Nah, kemudian larutan diencerkan dengan aquades sampai volumenya mencapai 100 ml. Selanjutnya, larutan dikocok dan didiamkan selama 20 menit sehingga larutan berubah warna menjadi biru. Selanjutnya, diukur absorbansinya pada panjang gelombang 645 nanometer. Nah, adapun fungsi reagen-reagen yang digunakan pada analisis menggunakan spektrofotometri ini yang tadi digunakan dalam prosedurnya. Yang pertama itu ada etanol. Etanol ini berfungsi untuk pelarut dalam ekstraksi yang dilakukan di awal prosedur. Kemudian terdapat NaOH itu untuk memberikan suasana basah pada uji iodin. Kemudian asam asetat 0,5 N itu untuk memecah granulopatinya. Kemudian terdapat reaksi iod untuk menimbulkan warna pada larutan pati. Jadi larutan warna pada pati itu nantinya bisa berubah menjadi biru itu karena adanya reaksi iod. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi hasil akhir dari analisis amilosa menggunakan metode spektrofotometri ini. Yang pertama yaitu pemilihan pelarut untuk digunakan dalam spektrofotometri UV phase. Nah, jadi pelarut yang digunakan ini harus tidak menyerap radiasi UV pada daerah panjang gelombang yang akan digunakan atau nantinya dia akan mengganggu pembacaan absorbansi. Kemudian terdapat juga pengaruh suhu yang bisa mempengaruhi panjang gelombang maksimum amilosa. Suhu ini mempengaruhi panjang gelombang maksimum karena biasanya jika suhu rendah itu cenderung memberikan pita serapan yang lebih tajam dan juga resolusi vibrasi yang lebih baik karena interaksi solid pelarut yang diminimalkan. Kemudian pH larutan juga dapat mempengaruhi hasil akhirnya karena pH ini dapat mempengaruhi stabilitas kompleks amilosa iodin dan intensitas warna yang terbentuk sehingga pH-nya ini perlu dikontrol agar hasil analisisnya bisa tetap konsisten. Kemudian yang terakhir yaitu konsentrasi dan homogenitas sampel. Banyaknya sampel dan juga ketika penghomogenan dilakukan itu penting dilakukan secara benar karena akan mempengaruhi hasil akhirnya nanti. Nah, di sini ada pun kelebihan dan kekurangan dari metode spektrofotometri dalam melakukan analisis amilosa. Yang pertama terdapat kelebihannya yaitu sensitivitas dan selektivitas yang tinggi. Jadi di sini maksudnya adalah metode ini mampu mendeteksi konsentrasi amilosa yang sangat rendah sekalipun dengan selektivitas yang baik, terutama karena pembentukan kompleks amilosa iodin yang berwarna biru spesifik diserap pada panjang gelombang tertentu, yaitu seperti yang tadi digunakan panjang gelombangnya sekitar 645 nanometer. Kemudian yang kedua, cepat dan efisien. Pengukuran ini itu prosesnya relatif cepat dan tidak memerlukan waktu analisis yang lama. Jadi cocok untuk latihan atau untuk melakukan penelitian yang membutuhkan waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga yaitu biaya relatif rendah dan peralatan umum. Jadi pada metode spektrofotometri ini reagen-reagen atau bahan kimia yang digunakan itu biasanya harganya relatif murah sehingga dapat dikatakan metode ini itu ekonomis untuk digunakan. Kemudian yang keempat yaitu kemudahan pengoperasian. Metode ini cukup sederhana dan mudah dioperasikan serta dapat digunakan untuk berbagai jenis sampel
yang mengandung amilosa setelah proses ekstraksi dilakukan. Selanjutnya terdapat kekurangan dari metode ini, yaitu yang pertama harus bereaksi dengan iodin untuk membentuk kompleks warna. Kemudian yang kedua, rentang konsentrasi yang terbatas. Dan yang ketiga, suhu, pH, dan pelarut dapat mempengaruhi pembentukan kompleks dan panjang gelombang maksimum, sehingga sehingga ketika menggunakan metode ini itu diperlukan standarisasi kondisi analisis agar hasilnya nanti tetap konsisten. Kemudian yang keempat yaitu komponen lain dalam sampel pangan yang dapat bereaksi atau menyerap pada pajak gelombang yang sama dapat mengganggu pengukuran. Jadi misalkan komponen lain di sini misalkan ada amilopektin. Nantinya jika panjang gelombang yang digunakan itu sama, misalkan amilosa dan amilopektin, misalkan panjang gelombang itu biasanya dipakai itu sama, itu nanti jadi bisa terganggu um, untuk penyerapannya atau pengukurannya. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai analisis kadar amilosa menggunakan metode spektrofotometri. Apabila terdapat kekurangan, mohon diberikan koreksi dan juga mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.